Pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1, tema 7, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalian apakah sudah siap semuanya? Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut ya. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita akan menjadi lebih mudah. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu ya. Nah, berikut ini adalah lagu Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Tadi lagu Topi Saya Bundar. Nah, anak-anak perhatikan tanda hijau ini. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang ya. Hal ini menandakan agar kita menyanyikannya sesuai dengan nada pendek atau nada panjangnya. Nah, anak-anak, dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek atau tanda panjang? Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi, anak-anak? Apakah kalian tahu? Anak-anak, mari kita belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Sekarang amati benda-benda di sekitar kita ya. Apa saja benda yang hidup di sekitarmu? Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Kita akan kelompokkan benda-benda berikut berdasarkan cirinya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah sebuah tiang bendera. Apakah benda ini merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar. Benda ini adalah benda tak hidup. Selanjutnya, ini ada edo. Edo termasuk benda hidup atau benda tak hidup, anak-anak? Edo adalah benda hidup. Selanjutnya, gedung sekolah. Apakah gedung sekolah ini benda hidup atau benda tak hidup? Ya, tepat sekali. Gedung sekolah ini adalah benda tak hidup. Ini ada Leni. Apakah Lani benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar. Lani adalah benda hidup atau disebut juga makhluk hidup. Di sini ada Udin. Kalau Udin termasuk benda hidup atau benda tak hidup, anak-anak? Nah, benar. Udin termasuk benda hidup atau disebut juga makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan anak bebek ini? Apakah benda hidup atau benda tak hidup? Tepat sekali.
Anak bebek termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada ikan. Apakah ikan ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Nah, benar sekali. Ikan termasuk benda hidup atau benda yang disebut makhluk hidup. Apakah sepeda ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar. Sepeda merupakan benda tak hidup. Bagaimana dengan boneka ini? Apakah boneka termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Ya, benar. Boneka merupakan benda tak hidup. Sekarang ada mobil-mobilan. Apakah mobil-mobilan ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Benar sekali. Benda ini merupakan benda tak hidup. Nah, sekarang ada gambar Garuda Pancasila berikut ini. Apakah benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar sekali. Garuda Pancasila ini merupakan benda tak hidup. Nah, anak-anak, tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Nah, anak-anak, di sini sudah tersedia beberapa gambar dan juga tabelnya. Kalian kelompokkannya ya. Mana dari kelompok tersebut benda hidup atau benda tak hidup. Gambar ini perhatikan tiang bendera. Apakah tiang bendera ini benda hidup atau tidak hidup? Nah, tiang bendera merupakan benda tak hidup. Selanjutnya ada Edo. Nah, Edo merupakan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Ya, benar. Edo merupakan benda hidup atau disebut dengan makhluk hidup. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kalian coba kelompokkan sendiri manakah di antara benda-benda tersebut benda hidup atau benda tak hidup. Kalian tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, kalian bisa lihat pada nomor 1 ada gambar kursi. Apakah kursi ini ada di kelas atau tidak ada di kelas? Jika ada, kalian berikan tanda centang ya. Dan selanjutnya meja, papan tulis, lemari, dan juga Garuda Pancasila. Kalian tentukan apakah benda-benda tersebut ada atau tidak ada di kelasmu ya. Anak-anak, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, yang pertama, titik-titik termasuk benda hidup karena titik-titik. Yang kedua, titik-titik termasuk benda tak hidup karena titik-titik. Nah, anak-anak, kalian bisa isikan dari benda-benda atau gambar-gambar berikut ini ya. Manakah yang termasuk benda hidup dan manakah benda yang tak hidup. Dan kalian tuliskan alasannya ya. Anak-anak, benda-benda di kelas dan di rumah harus kita rawat dengan baik. Kegiatan merawat benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 dari Pancasila. Nah, ini adalah simbol sila ke-4 dari Pancasila. Gambar apakah ini? Ya, benar. Simbol sila ke-4 adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cobalah mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman-temanmu atau keluargamu ya. Lakukan dengan suara lantang.